يحتاج إليه فإن كان تاجرا تعلم ما يحتاج إليه من أمور البيوع ما يصح منها وما يبطل وما يحل وما يحرم ويستحب ويكره ويباح وما يرجع على غيره فإن كان متعبدا سائحا معتزلا للناس تعلم ما يحتاج إليه في أمور الدين فهذا أهم ما ينبغي له أن يطلبه فإن كان ممن يزيد تعلم ما يحتاج إليه أهل الصيد وما يحل من الحيوان وما يحرم وما يحل به الصيد وما يحرم وما يشترط زكاته وما يكتفي فيه قتل الكلب أو السهم وغير ذلك وإن كان راعيا تعلم ما يحتاج إليه مما قدمناه في حق غيره مما يعتزل الناس ممن يعتزل الناس فتعلم ما يحتاج إليه من الرفق بالدوام وطلب النصيحة لها ولأهلها والاعتناء بحفظها وتيقظ لذلك واستأذن أهلها في ذبح ما يحتاج إلى ذبحه في ذبح ما واستأذن أهلها في ذبح ما يحتاج إلى ذبحه في بعض الأوقات لعارض وغير ذلك وإن كان رسولا من السلطان إلى السلطان أو نحوه اهتم بعلم ما يحتاج إلى بتعلم ما يحتاج إليه من الآداب المخاطبات الكبار وجوابات ما يعرض في المحاورات ما يعرض في المحاورات وما يحل له من الضيافات والهدايا وما لا يحل وما يجب عليه من مراعاة النصيحة وإظهار ما يبطنه وعدم الغش والخداع والنفاق والحذر والنفاق والحذر من تسبب إلى المقدمات الغدر أو غيره مما يحرم وعدم الغش والخداع والنفاق والحذر من التسبب إلى مقدمات الغدر أو غيره مما يحرم وغير ذلك. أيوة. وإن كان وكيلا أو عاملا في قراض أو نحوه في قراض أو نحوه تعلم ما يحتاج إليه مما يجوز أن يشتريه وما لا يجوز وما يجوز أن يبيع به وما لا يجوز وما يجوز التصرف فيه وما لا يجوز وما يشترط الإشهاد فيه وما يجب وما يشترط فيه ولا يجب وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز وعلى جميع المذكورين أن يتعلم من أراد منهم ركوب البحر حال التي يجوز فيها ركوب البحر والحال التي لا يجوز وهذا كله مذكور في الكتاب الفقهي لا يليق في كتب الفقه وهذا كله مذكور في كتب الفقه لا يليق بهذا الكتاب إقصاؤه وإنما غرضي هنا بيان الأذكار خاصة وهذا التعلم المذكور من جملة الأذكار كما قدمته في أول هذا الكتاب وأسأل الله التوفيق والخاتمة الخير لي ولأحبابي والمسلمين أجمعين آمين. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحbihi wa man wala. Amma ba'du. Di hari yang ke-15 dari bulan suci Ramadan, subuh yang berkah, alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita mengalami pagi hari ini dalam keadaan beragama Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut, insyaallah. Hidup dan mati kita dengan agama yang diridhoi oleh Allah ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taib. Babu azkari ba'da istiqrar azmihi ala safar. Bab zikir setelah istiqrar, azam, kemauannya sudah mantap untuk bepergian, maka kita baca ini yang harus dilaksanakan. Fa idza istaqarra azmuhu ala safar, kalau sudah tekadnya sudah mantap untuk bepergian, fal yajtahid fi tahsil umur, hendaknya berusaha untuk mendapati beberapa hal ini. Di antaranya satu, an yusiya bima yahtaju ilal wasiyah bih, berwasiat, nulis wasiat. Karena orang bepergian itu sama dengan orang berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tulis wasiat. Orang yang mati tanpa bawa wasiat, mati dalam keadaan kekurangan. Mau bepergian jauh, mau umroh, mau kemana, tulis wasiat. Sebaik-baik wasiat adalah takwa. Nulis, kepada anakku, kepada istriku, aku wasiati agar bertakwa kepada Allah. Wasiat Rabbil Alamin, wasiatnya Allah kepada semua. Walaqad wasaina alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wasiat Allah kepada orang sebelum kalian dan kepada kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ini sunnah, banyak orang entengkan ini, tidak nulis wasiat. Salafun saleh nulis wasiat kalau mau tidur ada di bawah bantal tidurnya, biar tidak meninggal dalam keadaan kekurangan. Jadi nulis wasiat. Semua ulama nulis wasiat. Sampai ada kitab namanya Al-Wasiyah lil Imam Haddad. Wasiatnya Imam Haddad kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yashhad ala wasiyati, hendaknya mempersaksikan atas wasiatnya. Wa yastahilla kullu man bainahu wa bainahu muamalah fi syai', dan minta dihalalkan. Wa yastahil kullu man bainahu wa bainahu muamalah fi syai', minta dihalalkan kepada semua orang yang mungkin ada muamalah, ada sesuatu yang tidak enak kepada teman, saudara sebelum mati. Pokoknya musafir itu kayak orang mati, diazani kayak bepergian menghadap Allah, sehingga harus bersih-bersih beneran sebelum berangkat. Makanya kita ini kan biasanya caranya buat selamatan, ngundang tetangga, minta maaf, mahal qiyam itu minta maaf. Itu ada dasarnya ini. Wastahilla kullu man bainahu wa bainahu muamalah fi syai', ada hal yang error hubungannya, minta maaf. Ya waktu acara itu selamatan, minta maaf, minta ridhonya. Ini sebelum berangkat bepergian, sunnah begitu. Takut dikhawatirkan mati, tidak balik, sudah dimaafkan. Kata, au musahabah pada teman. Seperti itu ya, orang musafir itu seperti mayit yang mau berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yastardi walidayh, minta ridha orang tuanya, wa syuyukhah, kedua orang tuanya, guru-gurunya, wa man yundabu ila birrih, dan yang disunahkan berbuat baik siapa saja. Minta ridhonya. Jangan berangkat tanpa ridho orang tua. Mau berjihad, datang ke Madinah, laporan sama Nabi, aku tidak nyampe ke Madinah ini dari Yaman, kecuali aku sampai bikin nangis ibu dan bapakku ya Rasulullah. Kamu berangkat tidak dapat ridho orang tua, bikin nangis orang tua. Kata Nabi, adhikhuma kama abkaitahuma, buat kedua orang tuamu ketawa sebagaimana telah kau buat menangis. Pulang kamu, tidak diterima sama Nabi.
Sufgef, tidak diterima sama Nabi. Antum gitu, jangan berangkat kalau tidak dapat ridho orang tua. Berangkat ke Surabaya kerja, berangkat balik orang tua tidak ridho, tidak barokah. Ini kalau mau bepergian, dah minta ridhonya guru, minta ridhonya orang tua. Kemudian kalau dapat ridho berangkat. Jangan sampai berangkat dalam keadaan dimurkai, berarti kamu perjalanannya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ridhonya. Wa yatub ila Allah wa yastaghfiru min jami'i dzunub wal mukhalafat. Sebelum berangkat juga taubat kepada Allah, minta maaf atas semua kesalahan, sunnah dan semua pelanggaran. Waliyatlub min Allah Ta'ala al-ma'un ala safari. Minta sama Allah pertolongan atas perjalanan ini. Sunnah itu. Doa, salat 2 rakaat, kemudian doa, minta pertolongan. Bahkan seperti yang Habib sampaikan di safar umrah itu, bersedekah, beli keselamatanmu dengan sedekahmu. Megang uang, digenggam uangnya, ya Rabbi, ashtari minka salamati, aku beli darimu selamatanku, kesehatanku selama perjalanan dengan uang ini. Kemudian sedekahkan ke fakir miskin. Kalau orang tua dulu tidak berlafaz gitu, mau naik mobil, Umma itu mau naik mobil, mau berangkat, ngambil uangnya dulu, kasihkan dulu ke tetangga, kasih dulu ke khodim, kasih dulu ke tetangga, siapa yang ada sedekah, niat selamat gitu. Dibagi. Jadi tahu sampai orang-orang itu kalau mau berangkat Umi pasti bagi-bagi niat selamatan. Ada malah yang buat tajin kalau mau berangkat. Buat apa? Selamat, niat selamat, sedekah. Niat selamat, nebus. Itu budaya orang tua kita yang ternyata juga dianjurkan oleh ulama. Siapa yang tahu kejadian di jalan yang ramai itu, kadang kita hati-hati, orang lain dah hati-hati. Ini sedekah, sedekah aman, bahagia, senang perjalanannya, asik. Ada perjalanan tuh as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu potongan dari azab, capek, sakit perjalanan itu. Jadi kalau tidak dapat maunah dari Allah, waduh, mana yang mabuk, mana yang tukaran suami istri di bus. Di umrah itu sering suami istri berangkat bersama, niatnya sakinah mawaddah, di sana tukaran terus. Kenapa? Yang ini mau belanja ini, yang itu tidak mau belanja itu. Jadi rame, tidak ribet akhirnya. La ilaha illallah. Dengan sedekah, dengan taubat dulu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya, waliyajtahid ala ta'allum mimma yahtaj ilaihi fi safari. Ini terus sampai ke bawah ini, tidak perlu saya baca, saya langsung terangkan secepatnya. Hendaknya belajar dengan apa yang dibutuhkan dalam perjalanannya. Kalau perjalanan haji, belajar manasik haji. Kalau umrah, belajar manasik Mau dagang, Beb, ya belajar ilmunya dagang. Mana yang boleh dijual, mana yang boleh dibeli. Mau perang, Beb, belajar ilmunya perang. Jangan polosan. Apa yang dibutuhkan dalam perjalananmu, kau harus tahu. Pengembala kambing harus tahu caranya mengembala kambing ya apa, lemah lembut dengan hewan ya apa. Ini semuanya diajari biar perjalananmu itu sukses. Mau apa tujuannya? Mau perang harus belajar ilmu perang. Mau ngadepi raja, pejabat harus belajar caranya ngomong biar tidak salah ngomong. Pokoknya apa yang kau hadapi dalam perjalananmu harus dipelajari dulu. Jangan asal berangkat, gampang, tenang. Akhirnya nanti kerepotan di sana. Paham tuh? Ini kebanyakan. Apa yang dibutuhkan supaya tidak kecebur dalam barang yang haram. Mau dagang di mana harus tahu. Apa yang boleh dijual, apa yang mau memburu harus tahu juga
hukumnya memburu gimana? Kalau dapat binatang yang sudah ditepil atau ditembak, mazruha, binatangnya jadi mayit apa belum, halal apa enggak, itu harus dipelajari, di fikih semuanya ada. Jangan asal berangkat, nanti tidak jelas, tidak dapat apa-apa, malah nambah bencana dan nambah musibah. Wal iyadzubillah. Jadi harus dipelajari. Dan safar yang terbaik adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu seperti safarnya kalian ini, ya. Dan di sini kalian tempat belajar. La ilaha illallah. Nanti di kitab fikih disebutin semua itu. Hal-hal yang dibutuhkan ilmu dari apa yang kalian tuju. Di sini cuma katanya Imam Nawawi, innama ghardi, adapun tujuanku di sini cuma bayanul azkar. Bayanul azkar, jelaskan zikir-zikir saja yang dibutuhkan di setiap momen tertentu. Di kitab makanya namanya kitab azkar. Zikir-zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'duh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dari iradati an khuruja min baitihi. Yustahabu lahu iradati an khuruja ay yusalliya raq'atain. Di hadis Mut'im bin Muqaddam as-sahabi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma khalafa ahadun inda ahadin afdala min raq'atain yarka'uhuma indahum hina yuridu safara. Bahwa Tabrani. Wala ba'du ashabina yustahabu ayyaqra'u fil ula. Ayyaqra'a fil ula minhuma badal Fatihah. Qul ya ayyuhal kafirun fi thaniyah qul huwallahu ahad. Wa qala ba'duhum yaqra'u fil ula badal Fatihah qul a'udzu birabbil falaq. Wa fi thaniyah qul a'udzu birabbin nas. Faidah salama qara ayatul kursi. Qad jaa anna man qara ayatul kursi qabla khurujihi min manzilihi lima yusibhu lam yusibhu shay'un yaqrahu hatta yarji'a. Naam. Yustahabu an yaqra'a suratul ila fi Quraisy. Faqad qala al-Imam As-Sajjad Abu Hasan Al-Qazwaini Al-Fiqhu Syafi'i Al-Faqih Syafi'i. Tidak usah iyunya, tidak usah dimunculkan. Al-Faqihu Syafi'i. Ya, Sahibul karamah ad-dhahirah. Al-ahwalu al-bahirah. Wal ahwalil al-bahirah. Al-ma'arifil walnya dibaca wal ma'arifil mutadhahirah. Innaha amana min kulli. Innaha apa innahu di situ? Innaha apa innahu? Innaha ayat kursi ya. Ayo. Innaha amana min kulli su'in. Amanun. Innaha amanun min kulli su'in. Allahu Akbar. Abu Tahir bin Jahshawi. Aratu sabaran wa kuntu khaifan minhu qad khalatu ilal fadakhaltu. Murajaahnya tidak sampai situ nanti mungkin kurang. Ya. Murajaahnya fadakhaltu ila tasbihi. As'adul ad-du'a faqala li ibtida'an min qibali nafsihi man arada sabaran fa fazi'a min aduwin aw wahshin falyaqra ila fi quraishin. Naam. Fa inna amana min kulli su'in faqra'atuha falam ya'rid li 'aridun. Subhanallah. Khalas, yakfi Allah.
Babu azkar, bab zikir inda iradatihi al-khuruja min baitih. Apa yang harus dibaca kalau keluar dari rumah. Wah, ini nih biar terjaga nih antum. Amalkan. Yustahabu lahu, disunahkan kalau keluar dari rumah, satu, an yusalliya rak'atain. Salat berapa? Salat safar namanya. Mau berangkat 2 rakaat, usolli sunnatas safar rak'ataini. Hadis itu, ma khallafa ahadun inda ahlihi. Tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu untuk keluarganya yang lebih afdol dari 2 rakaat yarka'uhuma indahum. Tidak ada yang lebih afdol ditinggal oleh seseorang yang mau bepergian untuk keluarganya yang melebihi sholat 2 rakaat hina yuridu safaran, ketika ingin bepergian. Ya, ini sunnah. Nabi begitu, mau berangkat safar, Nabi sholat sunnah di masjid. Pulang safar, Nabi juga, alhamdulillah, Nabi juga sholat sunnah. Berangkat, Nabi dari masjid, pulang juga langsung ke masjid. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Salat sunnah safar namanya. Baca apa, Beb? Salatnya. Yustahabbu an yaqra fil ula, rakaat pertama Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Dan yang kedua Fatihah qul huwallahu ahad, ya al-ikhlas. Ada yang bilang yang pertama Al-Falaq, yang kedua An-Nas. Kalau sudah salam, baca ayat kursi. Ayat apa? Paling baiknya ayat dalam Al-Quran. Setelah Assalamualaikum. Dalam riwayat, man qara ayatul kursi qabla khuruji min manzilih. Siapa yang baca ayat kursi sebelum keluar dari rumahnya, lam yusibhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menimpanya. Lam yusibhu syai'un yakrahu, tidak ada sesuatu yang dia benci untuk menimpanya. Hatta yarji, sampai pulang dia selamat. Perjalanannya itu indah, enak, bahagia. Tidak ada yang dia benci, yang ditemui, tidak ada. Nyenang no semua. Baca apa? Ayat baca ayat kursi ini wasiatnya Umar juga ini. Keluar rumah baca ayat kursi. Ajar hatta naik sepeda mau ke pondok dari Jalan Durian, baca ayat kursi. Ada siapa yang bisa jamin keselamatanmu di jalan raya itu? Hah? Biar selamat, biar nemu yang bahagia, biar nyenang no. Lalu keluar dari rumah, la ilaha illallah, baca ayat kursi setelah sholat 2 rakaat. Kemudian yustahabu an yaqra surat li ila fi Quraisy. Ini murni, ini saya ingat almarhum Abbas. Ini hal ini mengingatkan orang tua semua. Walid itu memang dulu waktu Habib kecil wasiat, kalau bepergian kau baca li ila fi Quraisy. Kenapa Lid? Biar kamu selamat dari bahayanya orang. Kalau nemui orang yang kalau orang ini selamat. Ayat di ilafi Quraisyin itu. Ilafi min hilata syitai. Asirnya ada. Terus, ya apa? Falyabudu rabb hadzal alladzi wa amanahum. Itu di situ ayatnya itu. Wa amanahum, dan mengamankan mereka dari rasa itu sirnya di situ. Aman kamu dari rasa takut. Keluar kamu baca itu. Itu wasiatnya Walidi dulu. Masih ingat saya. Kemudian juga waktu sholat subuh, saya bermakmum. Ketika Walid doa, Habib ngaminkan. Cuma tangannya Habib itu aminnya tidak begini. Ditegur, disuruh. Yang betul kalau minta, tanganmu dibuka supaya dikabulkan katanya.
Walid. Jadi kalau doa suruh yang betul tangannya. Kalau begini tumpah katanya. Jadi harus di betul kayak orang minta benar Tuhanmu di depanmu. Jadi setelah subuh itu jarang kita kumpul sama Walid sholat berjamaah karena sibuk kan. Habib di pondok, Walid itu dagang kemana-mana, jarang kumpul di rumah. Jarang sekali dari kecil. Momen ketemu, ingat. Dulu kita diwajibkan hafal juz ammah. Setoran sama Walid. Masih kecil, masih SD itu. Kalau udah hafal, kopeng. Setoran dan yang dihafalkan juz ammah yang bahasa ayat Arabnya sama terjemahannya. Nah Walid khawatir kita tidak paham dengan artinya nanti. Jadi waktu itu kita setoran pakai bahasa Arab dan terjemahannya juga harus disetor juga. Allah yarhamhu rahmatal abrar. Semoga menjadi amal jariahnya dan telah mengajari anak-anaknya dan manfaat untuk kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baca apa li'ila fi Quraisy. Al-Imam Sayyid Al-Jalil Abul Hasan Al-Qazrawaini Al-Faqih Al-Syafi'i Sahibul Karamat wal Ahwal Bahirah yang wali besar yang punya keramat wal Ahwal Bahirah, luar biasa nih Al-Imam Abul Hasan Al-Qazwaini. Ya, semoga kita dapat barokahnya beliau. Jadi Sahibul Karamat Al-Zahirah Imam Nawawi yang ngaku ini wal ahwal bahira wal ma'arif al mutadhahira. Insyaallah pangkatnya. Innaha amanun min kulli su. Ayat di ila fi Quraisy itu pengaman dari segala keburukan. Ini sudah recommended dari wali besar ini. Kalau antum baca li'ila fi Quraisyin, selamat dari hal yang menakutkan. Kemudian Abu Thahir juga Aratu safaran. Ya, siapa? Abu Thahir. Mana Thahir? Tidak kelihatan. Marid. Ajib. Faisal Maizal Marid. Alhamdulillah. Kalau antum sehat semuanya, kalau antum sakit-sakit semuanya. Semoga tidak sakit-sakitan lagi. Memang kalau sudah hampir pulang sehat biar cepat. Biar tidak terganggu taklimnya kau. Ya, Abu Thahir bin Jahsyawi. Aradtu safaran wa kuntu khaifan minhu. Aku mau bepergian, aku takut. Padahal tu ila al-Qazwaini asalu dua, aku masuk ke Imam Hasan al-Zuhaini itu minta doa. Faqala li ibtida'an min qibali nafsi. Beliau berkata mulai dari dirinya, man arada safaran fa wasi'a min aduin. Dikasaf sama beliau. Siapa yang ingin bepergian kemudian takut sama musuh, awahsin atau binatang yang dahsyat, binatang ganas, falyaqra li ila fi Quraisy fa inna amanun min kulli su'. Pengaman dari semua keburukan. Faqara'tuha, aku baca falam ya'rid li'arid hatta tidak ada gangguan padaku setelah ini. Li'ila fi Quraisy. Oke. Nah, kasih tahu ke bapakmu yang kerja keluar masuk luar kota itu. Suruh baca li'ila fi Quraisy, ayat kursi sama li'ila fi Quraisy. Jangan ilmu ente didiemin. WA cuma pun teleponan apa kabar. Kasih tahu kalau bapak abah mau bepergian biar aman, baca li'ila fi Quraisy pak. Apa tuh dek li'ila fi Quraisy tuh? Adalah di Quran, surat Al-Quraisy, ya, ditalkini. Kasih tahu biar senang, biar nunggu ya yang seperti ini, tidak nunggu kiriman duit. Masa bapak mau kirim duit? Enggak sugul. Nunggu ilmu yang kau dapat di sini. Kalau sumpah apa dek? Lancar rezeki. La ilaha illallah al-halimul azim. Yang betul lawas hafalannya salah, tidak mujarab nanti. Ya, diamalkan yang kayak
berbagi sama orang tua, berbagi sama saudara, biar antum itu namanya ilmunya manfaat. Dari sekarang, jangan nunggu balik lah, nunggu pulang nanti. Jangan dari sekarang kalau nelpon kasih tahu, ya, biar ilmunya manfaat. Ayo kita baca dulu ayat kursi dan surat Al-Quraisy sebagai pengamalan dari ilmu kita dan nantinya disampaikan kepada orang yang di luar sana. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش. Ilaf itu artinya kebiasaan orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy, kebiasaannya orang Quraisy. Ngapain? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatat sitai. Kebiasaan mereka itu rihlatas sita, musim dingin dan musim kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim panas ke Syam atau kebalik. Pokoknya kalau musim dingin bepergian mereka orang Quraisy itu ke Yaman, ke Syam gitu. Musim dingin dan musim panas. Kebiasaan mereka begitu. Suka jalan. Makanya Quraisy keturunan Habib-Habib ini suka jalan kemana-mana. Karena memang bawaannya rihlatas syita'i wa Yaman, dari Mekah, Yaman jauh. Mereka jalan dagang sekalian. Ya, orang Arab kan dagang. Hadramut ke Indonesia dagang sekalian dakwah masuk Islam. Memang pekerjaannya mereka suka rihlah. Rihlah itu jalan. Rihlatas syita'i wa fal ya'budu rabb hadzal, sembahlah Tuhan dari bait ini, Ka'bah ini. Siapa? Allah Subhanahu Rabbul Bait. Amma ana Rabbul Ibil. Falil baiti lahu Rabbun yahmi. Katanya Sayyidina Abdul Muttalib ketika ketemu Abraha. Kalau mau ngancurin Ka'bah ada Tuhannya, ada yang punya. Kalau saya cuma pengembala kambing, kambingnya diambil, mana tak ambil lagi, dirampas. Kalau Ka'bah ada yang jaga, ada yang punya, Allah Rabbul Alamin. Innalil bait Rabban yahmi. Di rumah itu ada yang jaga. Akhirnya pancet Abraha itu mau nyerang terus. Dijawablah sama Allah dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Itulah dia lempari dengan ababil itu. Terus falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum. Dia Allah yang memberi makan kepada mereka ketika lapar dari kelaparan dan memberi keamanan dari ketakutan. Spesial itu untuk mereka orang Quraisy itu, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari situ kalau dibaca aman dari semua kejahatan. Siapa yang ingin bepergian pulang nanti ini dari safari Ramadan, pulang baca ayat kursi dan Al-Quraisy biar selamat perjalananmu, ya, perjalananmu biar selamat sampai ke rumah dan yang kau temui kebahagiaan bukan kesusahan. Nyampe rumah susah, babaknya tidak punya duit, mamaknya tidak punya duit, HP-nya tidak ada, sepedanya tidak punya, wis enak nang pondok, balik lagi ke pondok. Kalau itu baca Al-Quraisy, baca ayat kursi, pulang
ente nemu yang enak-enak. Insyaallah. Mau makan apa, Cong? Nah, biar mama masakan. Iya, Mak. Ini di pondok makan tahu tempe terong meloloh. Nah, apa, Cong, sekarang? Kodok, ular? Mencari yang beda mungkin. Nah, berkahi. Di sungai itu diambil. La ilaha illallah. Intinya akan mendapati sesuatu yang membahagiakan di perjalananmu itu. Kalau baca ayat kursi, ya, lam yusibhu syai'un yakrahu. Tidak akan ketimbaan sesuatu yang dibenci. Enak semuanya. Faham dong? Hai, istamir, gerak. Wa istahabu. Wa yastahabu idza faraqa min Ba'du. Kentenan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. وقال رضي الله تعالى عنه ويستحب إذا فرغ من هذه القراءة أن يدعو بإخلاص ورقة ومن أحسن ما يقول اللهم بك أستعين وعليك أتوكل اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري وارزقني من الخير أكثر مما أطلب واصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم ويفتتح دعاءه ويختتمه بالتحميد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا نهض من جلوسه فليقول ما رويناه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يريد سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه اللهم عليك توجهت اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ما همني وما لا أهتم له اللهم زودني التقوى زود بني زوج يا زود اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. Nah ini ada di Khulasatul Madad ini doa safar ini. Biasa Habib baca kalau perjalanan ini lengkap. Disunahkan baca doa ini dengan ikhlas, dengan penuh kelembutan, baca doa ini. Kalau sudah selesai, baca dengan ikhlas. Allahumma bista'in wa likata Allahumma dhallil li su'aba amri wa sahil li masyaqqatan sufari warzuqni min khairi aktsari ma atru wasrifana. Itu Masya Allah. Allahumma asli nafsi wa dini wa ahli wa gharibi wa kullu man ta'ala wa alim akhirat dunia fahfad ajma'in. Itu semuanya luar biasa. Kalau diawali dengan tahmid dan sholawat, diakhiri dengan tahmid dan sholawat seperti doa-doa pada umumnya. Kalau tidak dibuka dan ditutup dengan tahmid dan sholawat, tidak mustajab doanya. Kemudian kalau sudah mau bergerak, mau berangkat, baca doa Allahumma ilaika tawajjahtu. Sudah berangkat mobilnya. Wa bika atasamtu. Allahumma kfini ma hammani wa ma la ahtamulah. Cukupkan apa yang aku khawatirkan, aku harapkan, dan apa yang tidak aku khawatirkan. Allahumma zawidni taqwa, beri aku bekal takwa ya Allah. Wafiridanmi wa wajjihni, ini yang lil khair aina ma tawajjahtu. Arahkan aku pada kebaikan di mana aku mengarah. Temukan aku dengan kebaikan ya Allah. Doanya Nabi Isa, waj'alni mubarakan aina ma kuntu. Jadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Itu ijazah dari Habib Hashim bin Muhammad Al-Hamid dulu yang waktu maulid di sini bersama kita, supaya diberkahi sama Allah dimanapun berada. Enak kamu masuk kampung fulan diberkahi, masuk itu. Nah, mantu punya ayah jualan, keluar masuk kampung, baca ayat kursi li ilafi Quraisy, baca doa ini wajjahnil khair aina ma tawajjah. Kasih tahu bapaknya, masuk kampung ini, Masya Allah disambut. Jualan cilot masuk kampung disambut, Masya Allah, tola al-badru laris. Dibeli sama orang, laris, orang senang semuanya. Kalau masuk jualan sana kampung ini, oh semua
apalagi habib ilaina, ya Pak, Allahumma shalli ala Muhammad. Habib ilayya salihi ahliha wa habibhum ilayya. Ya Allah, shalli ala Muhammad. Buat penduduknya cinta sama saya ya Allah, dan buat saya juga cinta sama penduduknya. Itu doa yang diajarkan ini. Allah shalli ala Muhammad. Enggak keluar ini aplikasinya. Habib ilainal iman, itu kan. Ini habib ilaina, habib ilayya salih ahliha. Cintakan kepada saya orang-orang soleh dari penduduk itu. Dan buat mereka cinta kepada saya, dan buat saya cinta sama mereka yang soleh-soleh itu. Akhirnya saya pernah buat status doa itu, di komen sama temennya Habib. Masya Allah, nanti haji-haji yang tajir-tajir cinta sama antum, nyambut antum cair katanya. Ya. Oh ini tidak keluar ini anunya, doa safar nih. Ada di khulaso yang baru yang tarim itu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, terus banyak itu. Kemudian ini faida masya na'am nih. Allahumma anta thiqati wa fakfini ma ahammani wa la tumna'am. Zawwidni taqwa wa ghfir li dhanbi wa wajjihni lil khair aina ma tawajjahtu. Ini semuanya doa nih. Terus yang mau saya maksud ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya ada. Dibaca di panjang doanya Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga ada. Kemudian kalau takut pada sesuatu, Subhanal Malikil Quddus, dibaca doa setelah witir itu. La ilaha illallah. Kemudian ini yang saya maksud ya. Habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina. Ini dibaca habibna ila ahliha, cintakan kepada kami penduduknya, wa habib salihi ahliha ilaina, dan buat penduduknya itu cinta kepada kami. Cintakan kepada kami, buat kami cinta kepada penduduknya, dan buat orang-orang yang soleh juga cinta kepada kami dari penduduk itu. Kemudian antum baca matayassar minal Quran. Baca Quran dihadiahkan kepada ruh dari orang yang ada di kampung itu, di desa itu, di kota itu. Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan Al-Tas yahussu ala hadha wa yaqul inna dhalika hasanat tuktab fi sahaifil ahya wa rahmatul amwat khair lahu min kulli hadiyah. Jadi antum mau masuk misalnya ke Surabaya, Fatihah antum dulu kepada amwat, para ahli kubur yang ada di kota Surabaya ini, para walinya, para orang solehnya, muslimin muslimatnya, Al-Fatihah. Itu antum masuk ke kampung itu, suka, anak cucunya suka, dibuat suka sama Allah sama antum, karena antum sudah ngasih hadiah kepada ahli kubur yang ada di kampung itu. Paham tuh? Doa bas Allahumma habibna ila ahliha, buat kami cinta pada penduduknya, wa habib salih ahliha ilaina, dan buat orang-orang yang soleh ini cinta kepada kami. Jadi antum masuk ke situ, suka semua penduduk di situ sama antum, ketemu sama ini, kok enakan ya, muamalahnya enak, ndak ruwet. Diketemuin sama orang-orang yang soleh, yang baik, yang bantu antum. Kalau antum masuk kampung, keluar kampung, ndak pernah doa, ndak pernah apa, wes ketemu sama ini perampok yang diketemuin, ketemu sama ini bandar narkoba, wes sebulan merantau itu apa, wes itu
untuk dosa. Karena kamu tidak berdoa, minta dulu sama Allah yang melipat, yang mengatur hidup ini. Mau kemana? Mau ke Madura. Saya kalau ke Madura, Fatihah sudah. Semua ahli kubur, muslim-muslimat di Pulau Madura, para walinya semuanya, al-ahya wal amwat, nyabis bahasa maknawiyah. Fatihah sudah. Biar penduduknya nerima kamu gitu loh. Makbul dan manfaat dan disenangi. Jangan polosan, pakai kontak batin itu dipakai. Pakai kayak gini, karena ini yang bikin antum makbulul mahbub indallah ya. Nah, jadi ini semuanya hadiah untuk antum, modal untuk kalian, supaya kalian setiap dalam perjalanannya tidak nemu yang dibenci, tapi semua penuh kebahagiaan. Nah, kan ada kadang orang bepergian tuh, pulang-pulangnya tambah tukaran, pulang-pulangnya tambah lesoh, sumpek. Katanya rehla, ingin cari bahagia, pulangnya sumpek, 2 ente uangnya habis, jadi bikin sumpek. Nah ini coba ya, orang tuanya yang keluar masuk kota, ingetin baca ayat kursi sama li'ila fi Quraisy. Kalau kemudian mau ditambah di khulaso tadi diajarin. Dan setiap masuk kampung Pak difatihain ahli kubur, muslimin muslimat, orang soleh dan orang wali yang di situ. Nah, nanti biar dibuat tentram, sebaik-baik hadiah yang diberikan untuk ahli kubur ya ada surat al-Fatihah, ma tayassar minal Quran, maka nanti mereka bahagia, senang, maka mereka bahagia, maka anak cucunya juga bahagia. Paham tuh? Ini kuncinya, kasih biar antum mahbub dimanapun antum berada. Ja'alni mubarakan ainama kuntu wajjihni ilal khair ainama tawajjahtu. Arahkan aku pada kebaikan dimanapun aku mengarah, dimanapun aku berjalan, arahkan pada kebaikan ya Allah. Ketemu dengan orang-orang baik, ketemu dengan Masya Allah. Isinya setiap kampungan beda-beda, ada orang baik, ada orang buruk, ada ahli maksiat, ahli taat. Antum ditemuin sama ahli taatnya, selamat antum. Kalian kalau tidak doa asal ketemu, naudzubillah bawa bencana. Apalagi kerja ke Bali, tempatnya turis, tempatnya maksiat banyak di sana. Tidak baca doa polosan, ada ketemu turis, dibawa ke Amerika pas. Senang jadi turis, pulangnya rambutnya jadi warna kuning, seperti bulunya jagung. Pulang sudah turis, senang, langsung pakai bahasa Inggris, I miss you, you. Senang tuh ya. Tapi di sisi lain dia kehilangan agamanya, sholatnya, agamanya hilang, pemikirannya berubah jadi pemikiran seperti barat, ditukar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mendapat dunia tapi kehilangan akhirat. Apalagi tidak barokah, ketemu di sama. Kalau baca doa di Bali ketemu sama orang-orang wali, orang-orang soleh, barokah juga. Tidak baca doa, tidak baca ini polosan. Kayak uang dari uangnya orang turis, uangnya haram, tidak jelas. Sugul tidak jelas, tidak barokah, akhirnya muter-muter aja hidupnya. Karena dia tidak mengundang Allah di semua kehidupannya. Pakai Allah di semua kesibukanmu. Aktifin Allah dalam semua gerak-gerikmu. Lewat apa Bib mengaktifkannya? Doa ini. Lewat doa-doa kayak gini kuncinya. Ayat kursi ini aktifin Allah. Mengikut sertakan Allah dalam perjalananmu. Mengikut sertakan Allah dalam programmu, dalam hidupmu, dalam kerjamu. Berkah kalau ada Allahnya. Kalau tidak dipakai, bonek, bondo nekat, pokoknya nyampe, pokoknya kerja. Sama dengan susah. Sama dengan galau, ruwet, tidak nemu senang, tidak tercapai, ya. Jadi ayo kunci-kunci ini dipakai, diingetin, ditulis, disampaikan ke keluarga kalian supaya hidup kita diberkahi oleh Allah. Wa ma taufiqi illa billah.
semua tidak bisa ngamalkan kecuali dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Waffaqakumullah, semoga Allah memberi taufik kepada kalian semuanya dalam melakukan kebaikan di dunia wal akhirah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah.